Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Monggo untuk Kak Dedi bisa dipimpin doa teman-temannya. Siap. Mulai pembelajaran ayat ini yang dipimpin langsung oleh Pak Hadi selaku fasilitator. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing supaya dengan harapan kegiatan mulai dari awal kita perkenalan sampai akhir besok kita lulus bareng, sukses, lancar. Amin. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mas Fasilitator. Terima kasih Kak Dedi atas pimpinan doanya. Oke kakak-kakak, pada siang hari ini kita akan membahas modul 1.2. Pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual hari ini. Kesepakatan bersama ya kakak-kakak ya. Setiap kita melakukan kegiatan tatap maya, wajib menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand jika ingin bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Nah, 5 menit pertama kita kemana? Kita akan kemana? Jadi, tujuan luas, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhirnya, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Biasa disebut asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, tujuan umumnya, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajarannya, yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Lalu, kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, ini alokasi waktunya kakak-kakak ya. 5 menit pembukaan, 10 menit berpikir berbasis aset atau asset-based thinking, 60 menit diskusi. Jadi nanti kita ada 3 diskusi, 3 permasalahan. Nah, yang 10 menit memanfaatkan aset yang ada, yang kelima bentuk refleksi foto bersama. Apa 10 menit ini? Jadi, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Kata-katanya Mahatma Gandhi. Apa tadi? Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah PGP, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset-based thinking? Jadi, kakak-kakak bisa menulis di kolom chat apa pandangan kakak-kakak tentang asset-based thinking. Bisa ditulis di kolom chat kakak-kakak.
5 menit saja ya. Monggo, Kak Muji. Mic-nya dihidupkan, Bu. Iya. Saya mau ngetek kok enggak bisa, Pak, ini, Pak. Di kolom chat, Iya. Chat dengan 5 orang saya klik kan. Ini kok enggak bisa. iya, tes. Iya. Kok saya bisa, Bu? Oh. Gitu, saya kok enggak bisa ini, Pak. Saya klik-klik ini. Oke, kasih. Iya. Jadi, Kok enggak anu saja sudah, kalau Bu Muji mau bisa? menjawab, bisa langsung saja. Oh, gitu ya. Iya. Oke, nanti jika ingin jawab. Ya, apa itu asset based thinking, saya kira apa itu cara pandang kita terhadap permasalahan bisa yang positif dan bisa yang negatif. Kalau kita memandang atau menilai permasalahan materi yang sedang kita ajarkan. Itu menurut saya, Pak. Siap, terima kasih jawabannya, Kak Muji. Iya. Ini, bisa menjawab Kak Jadi jawabannya tentang pandangan Anda. Monitor, Halo, saya Iya. menjawab dulu ini. Gimana, Bu? Pak Jadi yang menjawab saya atau saya yang menjawab Pak Adi? Tidak, ini jawab Oh, anunya masing-masing, Bu. oh, ngaten nggih. Oke. Nah, kalau Kak Jadi nggak respon Kak Lutfi, bisa dijawab Kak Lutfi jawabannya. Untuk jawaban saya tentang best thinking adalah pendekatan dengan berpikir positif Oke, terus? untuk menjadikan inspirasi yang berpotensi kepada perkembangan peserta didik. Oke. Sudah cukup Kak Lutfi. Cukup. Oke, terima kasih jawabannya Kak Lutfi, Kak Muji. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ini apa asset based thinking dan apa keistimewaan asset based thinking? Nah, ini. Monggo yang bisa menjawab. Kok baca, Pak? Monggo Kak Jadi bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terkait dengan pendekatan asset based thinking adalah menurut pandangan saya teknik ini dilakukan untuk melihat potensi atau kekuatan yang berasal dari dalam diri kita, aset-aset yang seperti disampaikan tadi positif. Kita berawalnya kalau biasanya memandang dari kekurangan untuk diperbaiki, kalau aset based thinking adalah dari kekuatan yang akan kita kembangkan. Sehingga keistimewaan ini tidak lagi berpikir pada kekurangan yang harus diperbaiki, tapi apa yang kita miliki itu yang harus kita kembangkan sehingga menjadi suatu hal yang bermakna. Seperti itu mungkin, Pak. Terima kasih jawaban yang sangat luar biasa. Jadi aset itu kita mencari yang positifnya.
Jadi positifnya itu kita kembangkan, kita manfaatkan. Oke, seperti itu nggih. Oke, terima kasih jawabannya Kak Jadi. Selanjutnya, mengapa? Jadi ada waktu 20 menit itu kita akan cari, nah ini, capaian pembelajaran. Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam. Dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ada studi kasus. Jadi jenengan nanti akan saya bagi di bor. Bornya itu nanti sudah saya siapkan. Nanti kelompoknya yang masuk di sini, kelompok 1. Jadi kelompok 1 menjawab studi kasus yang 3 ini. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 nanti hanya menanggapi. Selanjutnya, nanti kelompok 2 ada studi kasus kelima yang menanggapi kelompok 3 dan kelompok 1. Kelompok 3 nanti ada studi kasus 4 yang menanggapi kelompok 1 dan 2. Oke. Sebentar, saya bagi dulu kelompoknya. Dedi, Pak Dedi. Ini yang namanya Kang Mas ini, sinten nggih? Apa Pak Sujipto? Kurang tahu. Monitor. Punya saya itu Pak, tadi Pak masuk. Oh, siap. Jadi nanti sesuai bornya nggih, kelompok 1 itu yang ada di main room. Kelompok 2 itu nanti breakout 1, kelompok 3 di breakout. Oke, bisa dimulai. Ini yang kelompok 1, 2, 3 apa? Kakak-kakak bisa memfoto studi kasusnya nggih?
Saya fotokan guys. Oke, sudah saya kirim di WA, bisa dikerjakan ya kakak-kakak ya. Monggo Kak Lutfi. Untuk pembagian kelompoknya di mana, Pak? Itu, jenengan iki kok balik lagi ya, sorry. Sebentar. Sorry, saya ulangi lagi. Jadi kan breakout room. Maaf. Saya close dulu. Oke, tambahkan ya. Sebentar. Jadi yang di sini kelompok 1 nggih. Main room-nya ini ya. Duh, kok kakak gini saja sudah. Bornya berantakan. Kelompoknya akan saya share nggih. Kakak ngobrol bersama aja di sini sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1 tugasnya mengerjakan yang saya share di grup nggih. Nanti kelompok lainnya menanggapi kelompok 2 dan kelompok 3. Dibaca di grup WA kakak-kakak. Kelompok 1 Kak Muji, Kak Bobi, Kak Ahmad David, Kak Hasim Muzadi. Jadi jawabannya tadi bisa dikerjakan di Word, nanti bisa dipresentasikan ya kak ya. Bisa di slideshow teman-teman. Ada yang bingung? Apa ya? Ada yang bingung? Kelompok kita berarti kasus 3 ya?
Nggih, kelompok 1 kasus 3. Soalnya itu identifikasi. Bisa ngobrol sudah enggak apa-apa sudah. Karena bornya saya tata berantakan ya, Kak. Mohon maaf sekali. Mohon Gimana? maaf. Nggih. Nggih. Untuk kelompok 1 ini apa di HP apa di laptop ini untuk komunikasinya? Semuanya di sini sudah, Bu. Semuanya semua di sini. Nggih. Ibu ngobrol sama kelompoknya, tapi kira-kira sebentar sih, pelan-pelan saya tata lagi. Nggih. Bisa saling ngobrol kakak-kakak membahas untuk yang kelompok 1. Sudah dibahas ini Pak, tapi lewat WA. Japri. Terima kasih sudah punya inisiatif, nggih, matur nuwun sekali. Ya. Saya record enggak kena nggih kakak-kakak ya. Berantakan ya hasilnya. Iya, ya, enggak apa-apa, Pak. Siap, terima kasih sudah punya inisiatif, matur nuwun.
Nanti Kak jadi bisa slideshow nggih. Jadi nanti kelompok yang 2 3 bisa presentasi. Nggih. Menanggapi ngapunten. Aman Kak Dedi sudah masuk. Maaf Kak, kok petang dedet Kak tadi Kak, bingung. Nggih. Saya juga minta maaf ini breakout-nya berantakan ya Kak. Saya tidak kena. Muhammad nunggu, bingung mau apa yang dikerjakan, petang dedet ini. Ini alhamdulillah kena sudah. Nggih ngapunten saya juga minta maaf ini. Ya Allah breakout-nya tidak berjalan sesuai rencana. Nanti sesuaikan kelompoknya ya Kak Dedi ya. Sudah saya share niku nggih. Nggih. Nggih, ngapunten sekali tidak kena breakout-nya. Kelompok 2. Oke. Kelompok 2 dan 3 nanti menanggapi kelompok 1. Nggih. Yun. Sudah Kak Jadi bisa untuk di-share jawaban dari kelompok 1 biar teman kelompok 2 dan 3 bisa menanggapi. Baik, akan kami tampilkan. Mohon izin Oke. berbagi Siap. slide. Matur nuwun. Berbagi slide secara rinci. Secara sederhana tidak apa-apa. Saya terima kasih malah punya inisiatif komunikasi pakai WA. Oke. Terus, Engkaton. Katon. Engkaton, tulis saya cilik kupel ndi. Iya, sebentar. Atunya dibesarkan Kak Jadi diperbesar. presentasinya. Oke. Agak kecil. Oke. Terjias.
Sip. Oke. Roti caran. Sing bisa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Oke. Penting kiranya nanti tanggapan yang diberikan oleh kelompok 2 dan kelompok 3 guna menyempurnakan pekerjaan yang telah kami diskusikan bersama. Kami akan menjelaskan, menanggapi terkait dari Pak Gerak ini yang mempunyai sebuah ide gagasan memanfaatkan lahan perkopian yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di luar ruangan. Dalam pertanyaan yang pertama, bentar saya bacakan pertanyaannya. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut. Kami sepakat mengambil sebuah jawaban bahwasanya Pak Raga ini melakukan pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan, di mana di sekitar sekolah ada perkebunan kopi yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk belajar. Namun dalam hal ini Pak Raga mempunyai sebuah kendala terkait orang yang punya perkebunan ini tidak bermasyarakat sehingga menjadi sebuah kendala bagi Pak Raga. Kemudian identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Di sini kami menjawab poin 2. Pak Raga melihat potensi dan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Jadi Pak Raga berpikir tentang potensi memanfaatkan lahan kopi tadi, perkebunan kopi untuk kegiatan belajar yang bertujuan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, kemudian dapat memanfaatkan fasilitas perkebunan kopi yang tertutup untuk dijadikan alternatif jalan ke sekolah agar tidak berputar jauh menggunakan kendaraan. Dalam hal ini tentunya potensi selain juga sebagai sarana atau tempat untuk belajar siswa, lahan tersebut dapat dimanfaatkan juga agar anak-anak itu diantarkan berangkat ke sekolah itu tidak muter, tidak terlalu jauh, sehingga anak-anak dapat berangkat dari rumah ke sekolah dengan berjalan kaki. Kemudian dari poin yang ketiga, ini sebenarnya ada masukan dari Pak David, namun belum saya tuliskan di sini. Masukan yang diberikan oleh Pak David, biasanya MUU kepada kepala sekolah di permasalahan tersebut tidak bisa dilakukan. Kepala sekolah tidak bisa memberikan solusi. Nah, jika kami berada di posisi Pak Gerak akan melakukan pendekatan kepada pemerintah untuk membantu kami guru PJOK agar dapat memberikan dukungan untuk MUU atau meminta izin kepada pemilik perkebunan agar dapat dibuka lahannya sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar di luar ruangan. Pak David juga menyampaikan biasanya MUU dibuat serta ditentang oleh eksekutif dari suatu perusahaan. Karena ini bukan milik perusahaan, milik pribadi, maka perlu adanya izin dari pemilik lahan tersebut. Jadi kesimpulan dari apa yang kami sampaikan ini perlu adanya hubungan ya terhadap pemerintah karena pemilik perkebunan itu memang kurang bermasyarakat, maka kami dari pihak guru olahraga dan sekolah meminta dukungan dari pemerintah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, atau ada tambahan dari teman-teman yang lain, monggo dipersilahkan. Siap. Untuk kelompok 1 luar biasa. Monggo Bu Muji jika mau menambahkan. Oke. Mungkin akan menambah sedikit tentang strateginya itu. Yang nomor 3, kan biasanya tiap sekolah itu kan juga ada komite ya. Rata-rata komitenya itu ya juga orang sekitar. Mungkin Pak Gerak tadi bisa berkomunikasi atau pendekatan dengan komite yang nantinya juga
bisa bersama-sama mendekati ke pemilik perkebunan tersebut. Mungkin bisa Pak gerak sama Pak komite yang mendatangi, atau mungkin juga bisa mengajak juga kepala sekolah, sehingga kalau komunikasinya itu intens, tidak hanya sekali, mungkin ya tidak bisa sekali, mungkin didatangi lain kali, sehingga lama-lama mungkin akan luluh juga kalau kita komunikasinya dengan baik. Itu tambahan untuk kelompok 1. Monggo. Bagus, luar biasa sekali tambahannya. Monggo untuk kelompok 2 bisa menambahi atau memberikan masukan terkait permasalahan yang ada di tugas 3 tersebut atau yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Monggo. Pak Dedi, monggo Pak Dedi. Terima kasih Kak. Nggih. Berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, luar biasa dengan cara pendekatan berpikir, identifikasi, dan strategi dari bahkan disampaikan oleh Bu Muji ya. Terima kasih Bu Muji. Itu sebuah tantangan untuk guru PJOK. Terkadang kita juga harus berpikir di SD kita ini sudah asetnya sudah baik, tapi di sini di studi kasus mungkin ini terjadi hal yang sama dicontohkan oleh Pak Gerak tadi, mungkin di daerah pegunungan yang memang asetnya itu luar biasa, keterkaitan dengan kendala ataupun jalan tadi. Sehingga mungkin dari kami kaitannya dengan tambahan, mungkin ketika di pendekatan berpikirnya untuk melihat situasi dari kondisi tersebut, mungkin selalu koordinasi dengan komite, kemudian selalu komunikasi dengan semua pihak, terutama wali murid, bagaimana kita melaksanakan pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif itu butuh dikarenakan bahasanya ini ketika kita melakukan komunikasi ke yang bersangkutan, ke pemilik kebun terutama, itu mungkin nggak cuma 1 atau 2 kali. Mungkin itu dari tambahan dari kami. Terima kasih. Mungkin dari kelompok 2 ada tambahan. Monggo. Ini saya belum tahu juga ini kelompok 2 ini siapa aja. Itu sudah saya share Kak Dedi. Oke, Pak Sucito mungkin, Pak Yusuf, Pak Nur Effendi, Pak Lutfi, mungkin monggo ditambahi. Sebentar, masih Kak Ilham. Kelompok 2, Pak. Untuk kelompok 2 dulu. Jenengan kan kelompok 3 ya? Cukup kelompok 2? Lanjut. Kak Lutfi, monggo. Oh, lanjut. Oke. Terima kasih masukannya buat Kak Dedi untuk kelompok 1. Sekarang masukan atau tambahan dari kelompok 3. Monggo Kak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi, jika negosiasi dengan kepala sekolah, melibatkan komite atau pihak pemerintah tidak bisa lolos atau gagal, jika bekerjasama dengan perkebunan tidak memungkinkan, sumber daya atau aset apalagi yang bisa dimanfaatkan di lingkungan sekitar sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran jika tadi itu gagal semua? Itu apa, Kak? Karena sepertinya di kasus tadi itu sangat sulit alot, Kak. Oh, berarti gini, yang jawab itu kelompok 1. Gimana Kak Jadi jika permasalahan tersebut komunikasinya tidak berjalan, gagal lah. Pihak perkebunan kekeh tidak mengizinkan dan lain sebagainya. Monggo Kak David atau Kak Jadi atau Kak Muji bantu menjawab. Atau Kak Bobi bisa menambahkan. Itu jawaban dari Kak Ilham. Pertanyaan. Monggo, Kak Muji. Iya, saya ingin menanggapi dari kelompok 3 Pak Ilham Subakti, ya. Ini karena Pak Ilhamnya 2.
yang satu Bapak Muhammad, yang satu Bapak Lutfi. Kalau misalkan negosiasi atau pendekatan tetap gagal, ya kita manfaatkan lingkungan yang ada di sekolah kita. Dan kalau misalkan kita tidak ada lapangan yang luas, ya mungkin pembelajarannya ya disesuaikan dengan lingkungan yang ada. Mungkin kalau sepak bola mungkin kalau di pegunungan naik turun mungkin tidak bisa, ya diganti dengan pelajaran lari, atletik, atau mungkin juga senam, atau mungkin bola voli yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah yang tidak mencukupi tadi, atau mungkin juga dengan pembelajaran yang lain, mungkin ya intinya yang sekiranya di luar tidak bisa, ya alternatifnya kita manfaatkan lingkungan sekolah yang ada. Mungkin dari Pak David atau Pak Bobi sama Pak Jadi bisa menambah. Ya Bu, saya akan menambah tanggapan saya yang tadi. Saya memposisikan ini sebagai pemilik kebun. Karena apa? Jika lahannya digunakan seperti halnya kegiatan anak-anak di luar sekolah, anak-anak itu kan biasanya ada yang usil. Mungkin tanamannya itu bisa berimbas ada kerusakan. Begitu, Bu. Iya, ya misalkan tidak boleh di perkebunan, ya kan kita masih memiliki lingkungan sekolah. Meskipun kecil kan tetap ada halaman, ya itu aja dimanfaatkan. Dan sehingga tidak merugikan perkebunan itu kalau memang betul-betul tidak bisa dinego. Mungkin Pak Jadi, Pak David, Pak Bobi bisa menambah. Baik, saya sedikit akan menambah terkait pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak Ilham. Bahwasanya di studi kasus di sini dijelaskan bahwasanya memang tukang kebunnya itu tidak mau karena ada sebuah problem ketika kebun itu dibuka untuk anak-anak sekolah. Seperti yang disampaikan Pak Ilham persis, anak-anak itu pasti akan usil, bahkan merusak tanaman kopinya, kan seperti itu. Makanya di sini kita itu diberikan tanggapan bagaimana apa yang harus kita lakukan, kan gitu. Sedangkan kita punya sebuah ide untuk meminjam lahan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu dari kasus yang ada. Kalau Pak Ilham tadi menanyakan bagaimana cara mencapai tujuan pembelajaran jika memang itu orangnya wangkot tidak mau memberikan izin terhadap sekolah, banyak untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut tidak hanya kebun kopi, tidak hanya di kebun kopi, bisa di lahan sekolah atau di tempat lain. Namun perlu diluruskan kasus yang di sini ini bagaimana kita seorang guru PJOK mencari solusi dari kasus meminta izin namun orangnya wangkot ini gitu. Jadi bagaimana kita? Kalau untuk mencapai tujuan pembelajarannya banyak cara yang dilakukan. Namun kalau untuk meminta izin tadi disampaikan dari kelompok kami, pertama kita minta bantuan komite, yang kedua kita meminta bantuan dari pemimpin wilayah atau dari kepala desa atau apa yang ada di situ. Seperti itu, Pak. Siap. Oke, ini ada tambahan Kak Bobi, monggo. Sudah nggak jadi, Kak. Kok nggak jadi? Ya. Oke. Sudah ya. Sudah, berarti mungkin sama, jawabannya Idenya sama. Iya, iya. Itunya sama. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak. Ada tambahan lagi dari kelompok 3? Apa pertanyaan, apa seperti apa? Apa sudah puas? Kalau sudah puas, kita lanjutkan kakak-kakak ya. Kita kejar kebut ini Kak, biar enggak molor ya Kak ya. Kita biar tepat waktu. Lanjut Kak, Oke, lanjut. siap. Ya, Lanjut ya kakak ya. Siap, siap. Ya.
Oke kakak-kakak, berarti studi yang pertama tadi sudah selesai. Terima kasih atas saling memberi jawaban dan menanggapi. Kita akan masuk ke defisit based thinking. Hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Mengapa? Nah, berdasarkan tugas asinkronus yang kakak-kakak kerjakan dalam forum diskusi di LMS, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Nah, ini ada soal lagi, monggo yang ingin menjawab. Bisa raise hand. Monggo kakak-kakak. Atau Kak Lutfi bisa menjawab? Oke, Bapak Hadi, saya akan sedikit menjawab untuk pertanyaan berikut. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Karena asset based thinking ini merupakan bagaimana cara kita memanfaatkan aset yang ada. Jadi ketika tidak ada contoh bola kecil seperti bola kasti, jika tidak ada bola kasti, kita bisa menggunakan benda lain. Contoh kertas yang diremas menjadi sebuah bola dengan karet gelang. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita memanfaatkan dan mengembangkan untuk mengembangkan aset tersebut untuk digunakan peserta didik yang bertujuan ke ke pembelajaran tersebut, begitu Biar Pak. Meskipun dengan aset yang ada yang minim, menggunakan alat yang sederhana, intinya itu pembelajaran supaya bisa berjalan dengan lancar, seperti itu ya Kak ya intinya. Iya. Terima kasih Kak Lutfi. Monggo Kak Muji. Kalau kita menerapkan asset based thinking itu seperti ibarat pepatah, tidak ada rotan akar pun jadi. Intinya kita berusaha memberi pengalaman yang bermakna kepada murid, tidak perlu hasil yang muluk-muluk atau prestasi, yang penting anak-anak itu mengerti dan bisa secara prakteknya. Mengenai hasil itu urusan nanti. Contohnya misalkan tidak ada bola voli yang sebenarnya kita bisa memakai bola sepak dari plastik itu untuk mempelajari passing. Intinya memberi pengalaman belajar kepada murid kalau kita memakai pendekatan asset based thinking, sehingga meskipun tidak ada alat atau sarana yang sebenarnya bisa dimodifikasi dengan alat yang sekiranya bisa dipakai untuk meniru gerakan pelajaran tersebut, yang penting tekniknya paham. Itu. Oke, terima kasih Kak Muji. Ini untuk Kak Jadi, monggo. Mungkin sedikit pemahaman yang berbeda terkait dengan pendekatan asset based thinking dengan teman-teman. Kalau saya memahami tentang pendekatan asset based thinking seperti ini. Ketika ada anak di sekolah, dia suka, misalkan ketika kita belajar, mereka suka teriak-teriak. Mereka punya potensi
di suaranya yang keras sehingga ketika kegiatan upacara dijadikan pemimpin upacara. Contoh lain, ketika anak di sekolah itu, siswa di sekolah itu suka apa namanya ya, mukul teman ataupun jail kepada temannya, maka kita arahkan ke apa namanya, olahraga bela diri. Jadi kalau saya memahami seperti itu, mungkin apakah pemahaman saya ini benar atau bagaimana, Pak? Mohon pencerahannya. Oke, betul juga sama saja intinya Kak. Jadi memanfaatkan itu pemanfaatan, yaitu tadi kita harus maksudnya kalau ada murid ya murid yang kiranya ini memiliki potensi kita arahkan, yaitu tadi menurut Kak Haji misal suka teriak-teriak, apa dijadikan pemimpin upacara, apa dilatih menyanyi, yang suka pukul-pukul kita arahkan supaya anak tersebut mempunyai arah yang benar ya gitu ya, tidak carpe diem nanti. Oke kakak-kakak, akan saya lanjutkan. Selanjutnya, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, evaluasi sumber daya serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Jadi pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Mewujudkan visi sama dengan mencapai tujuan-tujuan prakarsa perubahan. Masalah, atasi, selesaikan. Nah, masalahnya upaya mencari dan mengatasi masalah. Perspektifnya pasti ada suatu yang salah. Fokus, cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah, kesulitan, atau batu sandungan. Pengalaman emosi, tidak menyenangkan. Kekuatan potensi atau daya gunakan. Upaya mengidentifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan potensi aset. Perspektifnya pasti ada kekuatan potensi asetnya. Fokus, apresiasi kekuatan potensi aset dalam sistem tersebut, semangat gotong royong, ko-kreasi, masalah, tantangan, pengalaman, emosi sama dengan bahagia. Nah, jadi selanjutnya di mana? Di mana posisi kita hari ini dalam hal kepekaan terhadap pendekatan berbasis aset? Mari kita diskusikan terhadap tugas asinkronus yang telah dilakukan peserta. Nah, yang ini yang presentasi nanti kelompok 2. Jadi kelompok 2 nanti bisa presentasi dengan kelompoknya, bisa menggunakan itu tadi, bisa saling japri ke WA, nggih. Ini soalnya yang ini. Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Sudah saya share ke grup WA kakak-kakak. Untuk kelompok 2 nanti bisa share screen yang menanggapi kelompok 3 dan kelompok 1. Waktunya 10 menit. Kalau 5 menit selesai langsung gas Kak Dedi ya.
Mohon izin Kak, untuk jawaban apa harus ditulis di mana Pak? Cukup dibacakan aja. Monggo dibacakan ya, monggo. Monggo pun nyamannya gimana? Oke, Bon. Siap. Monggo untuk rekan yang lain Kak, rekan yang lain di kelompok 2. Iya, kelompok 2. Selain saya maksudnya. Monggo Pak, siapa ini kelompoknya tadi? Monggo Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf, mungkin Pak Sujito, Pak Nur Effendi, Pak Lutfi Ilham, Menawi, ada. Ya, Sudah sharing aja. ya, Monggo Pak Yusuf. bukan Angkat jawaban. tangan. Monggo Kak. Suaranya dibuka. Botong untuk Pak Dedi. Izin untuk Pak Dedi, saya Japri ya. Japri, Pak Dedi. Oke, siap. Jawabannya saling Japri. Siap. Oke, hebat, luar biasa yuk. Semangat. Oke, siap. Oke Kak, terima kasih. Mohon izin untuk menyampaikan. Ini Siap. mewakili kelompok 2 ini. Alhamdulillah. Teman-teman dari kelompok 2. Kalaupun nanti ada yang kurang mohon ditambahi gitu aja karena kita sama-sama belajar di PKG PJOK ini. Ngaten, supaya lebih pintar ke depannya. Terima kasih, mohon izin Kak Hadi dan juga kelompok yang lainnya, kelompok 1 dan kelompok 3. Berkaitan untuk dari studi kasus 5, ini ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal ya Kak ya? Kan intinya seperti itu. Apa yang sudah saya baca tadi dari studi kasus tersebut, ini pakai lisannya Kak ya? Monggo. Mas Jadi itu ketawa itu Kak. Ketua itu ketawa itu. Soalnya masih bingung Kak. Mohon maaf. Karena apa-apa. Di IT-nya masih perlu belajar saya. Saya juga sudah mempersiapkan Kak Dedi. Waktu pelaksanaan masih berantakan ya Kak Dedi. Saya juga minta maaf ngapunten semuanya. Sama-sama Pak. Apalagi saya. Untuk lanjut aset yang penting apa yang sudah ditulis di studi kasus 5 itu Bu Hayati sudah mengikuti PKG PJOK. Intinya dia sudah punya harapan, punya cita-cita yang luar biasa, ingin ketok tular menularkan ilmu yang sudah dia dapat. Betapa luar biasanya. Dan di situ sudah banyak apresiasi dari teman-teman satu kelompok kerja guru PJOK, terutama di MGMP, karena Bu Hayati itu selaku guru di tingkat SMP. Jadi menurut saya aset yang sudah yang bisa untuk dari dukungan dari teman-temannya itu yang pertama Kak. Aset yang berupa dukungan dari teman-teman itu merupakan aset yang sangat-sangat luar biasa, karena di situ bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Jadi sudah benar menempatkan dirinya, memposisikan dirinya Bu Hayati itu sebagai motor penggerak untuk teman-temannya satu bendera lah di PJOK, terlepas itu dari SD ataupun SMP. Tetapi di situ ada studi kasus lagi yang merupakan
penjabaran dari Bu Hayati, yang penting intinya adalah PJOK ini bentar ya Kak, melakukan pendekatan. Intinya Bu Hayati menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK itu selama ini bergeser di prestasi. Karena memang benar apa yang disampaikan Bu Hayati, itu olahraga terutama di PJOK itu bukan untuk prestasi ya. Jadi itu yang perlu ditanda petikan. Tapi di atas masukan dari Pak Bugar, prestasi itu wajib untuk dicapai di PJOK. Jadi itu yang perlu penekanan. Di situ ada studi kasus, itu ada 2 pendapat yang berbeda. Sedangkan apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami kerjakan di tingkat sekolah dasar Kak, itu bahwasanya PJOK itu ya cukup pendidikan. Terlepas dari itu, ketika sudah mengarah ke prestasi, baru prestasi itu diraih ketika ada anak didik yang memang mempunyai potensi. Jadi perlu ditanda petik itu, mempunyai potensi untuk kedepannya dijadikan sebuah atlet. Jadi mengarahnya bukan cukup di tingkat prestasinya, bukan, tapi di pendidikannya. Intinya itu Kak. Mohon masukannya dari kelompok 1 atau kelompok 3. Terima kasih Kak. Matur nuwun pemaparannya Kak Dedi, sangat luar biasa sekali. Nah, jadi itu tadi kesimpulannya nggih, kalau apa itu tadi, olahraga itu bukan hanya tentang prestasi nggih. Jadi kayak ilmu yang dimiliki oleh siapa itu tadi, saling bentuk tular itu termasuk juga yaitu tadi apa, ilmu yang disalurkan kepada saling MGMP-nya. Oke, untuk kelompok yang lain bisa saling berbagi. Monggo kelompok 3. Monitor kelompok 3. Kelompok 1 itu Kak mau menanggapi itu, Pak Jadi itu. Siap. Kelompok 1 terlebih dahulu, monggo. Pak David tidak mau menambahkan. Jika tidak ada, izinkan saya memberikan masukan, boleh Pak Dedi? Oh boleh sekali, boleh. Mohon izin untuk teman-teman kelompok 3 dan kelompok 2 semua terkait kasus di sini, studi kasus di sini kan Bu Hayati itu mau gedok tular gitu kan Pak Dedi, mau betul tular hasil pembelajarannya dari dari PKG ke MGMG, kemudian sedangkan Pak Bugar itu cenderung ke prestasi kan gitu. Sedangkan kita sebagai guru olahraga ya kan memang seperti itu, administrasi juga harus jalan, kemudian prestasi dalam mendidik anak-anak juga harus ada, seperti itu kan. Jadi kalau pandangan saya di sini ya seperti apa yang biasa kita lakukan di organisasi kita di kecamatan, biasanya teman-teman yang mempunyai potensi seperti Bu Hayati ini yang memang diberikan tugas yang seperti itu, karena kekuatan beliau ya ada di bidang administrasinya terkait dengan keilmuan yang seperti ini. Bagi teman-teman di MGMP, mungkin kalau kita di KKGO ya, yang punya aset kemampuan di bidang olahraganya nanti juga akan yang menangani anak-anak ini agar berprestasi seperti itu. Jadi 2 hal ini agar tetap selalu beriringan, karena kita di sekolah juga dituntut untuk administrasi oke, di kinerja, pengelolaan kinerjanya, prestasinya ketika ada lomba pasti akan ditanyakan oleh kepala sekolah ataupun Bapak Korwil kita masing-masing. Mungkin itu tambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Luar biasa sekali tanggapannya dari Kak Dedi. Gimana Kak Dedi? Puas ya? Belum Kak? Belum. Oke, ya. Lanjut. Oke, saya tanggapi Pak Ketua. Siap. Ya, mohon izin Pak Jadi nggih, karena di sini Bu Hayati ini kan sifatnya adalah menyampaikan ilmu dari apa yang sudah didapat dari PKG.
intinya. Iya. Kemudian di sini dari studi kasus ini ada yang sepakat dengan pendapat Bu Hayati dan ada yang sepakat dengan Pak Bugar. Karena di situ sudah dijelaskan diskusi berjalan cukup hangat. Karena apa? Menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kan seperti itu. Jadi intinya adalah apa yang disampaikan oleh Bu Hayati itu adalah sebuah jawaban dari apa yang sudah didapat dari PPKG, PJOK. Intinya kan seperti itu. Katanya Pak Syadi memang betul harus beriringan, tapi di dalam beriringan itu harus memprioritaskan kita sebagai pendidik di sekolah dasar itu sifatnya adalah bukan ke prestasinya, tapi ke pendidikannya. Bahwasanya satu kelas itu nggak mungkin semuanya harus prestasi semua, kan seperti itu. Jadi cukup mengenal kaitannya dengan pembelajaran bola voli. Ketika dia sudah bisa passing, ayo passing. Walaupun dia entah itu meleret ke kanan, ke kiri, ke belakang, tapi yang penting dia bisa. Jadi dia harus bisa jadi atlet. Nah, ketika sudah berbunyi prestasi, berarti harus dibekali dengan yang namanya ekstrakurikuler. Jadi pembelajaran di luar jam sekolah itu baru ke tingkat prestasinya, karena itu sudah didoktrin untuk jadi atlet prestasi. Tapi di SD ya ada, tapi kecenderungan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya pengajaran di SD itu tidak ke jalur prestasi dulu, tapi cukup di pengenalan, sudah katakan sudah cukup di bahasanya itu di kriteria ketuntasan minimalnya, anak ini mengenal, mengerti, mempraktekkan sudah. Tapi ketika anak ini punya kelebihan, punya bakat, baru itu dikembangkan di ekstrakurikuler, bahkan di tingkat kecamatan ataupun mengikuti event. Tetap secara sejajar, berbarengan, tapi tetap pendidikannya diutamakan dulu, mengertinya di materinya terlebih dahulu, baru ke jalur prestasi. Prestasi itu nomor 2-nya ketika memang satu kelas itu ketika siswa dari 30 siswa, oh ternyata yang mampu ke depan yang punya bakat ini baru kita kembangkan ke prestasinya. Jadi enggak semuanya bisa mengikuti prestasi. Begitu Kak. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Oke, Kak jadi ngoten nggih. Lanjut. Alhamdulillah. Kelompok 3. Apa ada masukan? Apa lanjut? Lanjut Kak. Lanjut. Kurang 15 menit. Oke, gas. Terima kasih. Nah, oke. Ini ada pemaparan komunitas FBMP PJOK, geseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif, peran peserta yang aktif di dalam kegiatan FBMP, pemanfaatan PMN untuk webinar. Selanjutnya bagaimana? Oke, ini studi kasus yang keempat, yang terakhir. Oke, guys, monggo kelompok 3, ya, yang menanggapi kelompok 1 dan 2. Boleh share screen, boleh dibaca seperti Kak Dedi tadi. Monggo. 5 menit, ya.
lagi. Siap, kelompok 3 W. Oke, monggo kelompok 3, Kak Randy, udah ready? Ini Kak Randy, Kak Darul, Kak Fakih, Kak Ilham tadi izin keluar. Tinggal 3 orang. Monggo, ayo. Siapa? Biar waktunya tidak berlarut-larut. Monggo kelompok 3 bisa dibacakan. Monggo Kak Randy. Baik. Baik, untuk kami dari kelompok 3 mungkin hanya sedikit yang bisa kami sampaikan untuk studi kasus 4, yaitu pertanyaannya, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga? Dari pertanyaan tersebut yang sudah saya baca, yaitu aset dari SMA Jiwaraga itu sudah memumpuni, sudah maksimal, dan alat-alat olahraganya sudah tersedia, dan yang menjadi permasalahan yaitu semua atau beberapa alat yang belum dimanfaatkan. Jadi, dan yang sudah dimanfaatkan itu di kasus tidak disebutkan, tidak dipaparkan, begitu Pak. Jadi yang saya cermati yaitu untuk guru PJOK, bahwasanya di sekolah sudah tersedia alat-alat olahraga, cuman bagi gurunya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian dari kepala sekolah bertanya kepada guru olahraga, padahal itu alat-alat olahraga sudah disediakan. Kenapa kok waktu pembelajaran olahraga itu alat-alatnya tidak dipergunakan dengan baik, dengan maksimal? Bahwasanya alat-alatnya sudah tersedia. Dan anak-anak juga ditanyakan bahwasanya waktu olahraga itu tidak pernah dikeluarkan alat-alatnya. Dan ada beberapa alat-alat olahraga yang mengalami kerusakan. Itu pun sebelum dipergunakan. Jadi padahal itu alat-alat olahraga sudah diberikan atau disumbangkan dari orang tua siswa.
yang seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan belajar pembelajaran PJOK kepada peserta didik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan kelompok 3. Monggo. Kak Darul, monggo Kak Darul Afif. Ya, menambahkan dari Kak Prendi. Siap, semoga. SMA Jiwaraga memiliki sarana dan prasarana olahraga yang memadai, termasuk berbagai alat olahraga. Namun, terdapat masalah dalam pemanfaatan alat-alat tersebut secara maksimal. Dan masalahnya di sini, gudang alat olahraga sering terkunci sehingga sulit diakses. Beberapa alat mengalami kerusakan dan tidak terawat. Materi pelajaran PJOK jarang melibatkan penggunaan alat secara efektif. Mungkin bisa dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu dengan rapat koordinasi, kepala sekolah mengundang semua pihak terkait untuk mendiskusikan masalah ini, dan penunjukan penanggung jawab ditetapkan satu guru PJOK, mungkin sebagai penanggung jawab gudang alat olahraga atau orang lain. Yang ketiga, yaitu melakukan pemeriksaan alat olahraga untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan perbaikan. Mungkin itu saja yang dari saya. Terima kasih. Siap. Ini siapa? Kak Lutfi, monggo. Saya nggih, Pak. Nggih, monggo Pak Lutfi. Ya, ini saya menjawab sedikit untuk kasus berikut. Sekolah mewah, sarana lengkap. Ketika dibutuhkan tidak dapat digunakan. Studi kasusnya ruangan terkunci. Untuk studi kasus ruangan terkunci, alangkah baiknya kepala sekolah menggandakan kunci yang digunakan. Bisa diberikan jika ada guru PJOK SMA biasanya ada 3, Pak. 2 sampai 3 guru PJOK. Semua diberikan kunci untuk gudang. Jadi mereka tidak saling mencari kunci. Jadi ketika butuh mereka dapat mengakses ruangan tersebut. Dan untuk alat yang rusak, alangkah baiknya aset tersebut dijaga dan dipergunakan dengan maksimal. Begitu, terima kasih. Mantap. Jawabannya Kak Lutfi. Monggo, tadi yang ngajak. Oke, Kak David, monggo. Terima kasih kesempatannya. Mungkin cuma menambahkan sedikit ya dari kasus 4 tadi, yaitu soalnya apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dan yang sudah dimanfaat. Aset yang dimiliki ada 2. Yang pertama yaitu aset fisik, yaitu berupa fasilitas peralatan yang memadai. Tapi sayangnya di SMA Jiwaraga tadi kurang dimanfaatkan atau saling lempar tanggung jawab. Kemudian yang kedua, aset sosial. Aset sosial ini yaitu hubungan kemitraan dan yang mendukung kolaborasi. Yang dimaksud hubungan kemitraan tadi antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sarpras dan guru PJOK sudah sangat baik. Itu yang sudah dimanfaatkan aset sosialnya. Mungkin cukup itu yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih jawabannya. Gimana kelompok 3? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, tambahannya akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Tinggal sedikit lagi, Kak. Oke, masing-masing kelompok sudah berdiskusi, saling memberikan masukan. Letak di daerah perkotaan, sarana prasarana sangat memadai.
Perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya aset manusia, sosial, agama budaya, fisik, lingkungan alam, finansial, dan politik. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran mendorong kepemimpinan murid. Komite bersuara menyampaikan kritik. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki. Monggo bisa membantu menjawab. Apa saya tunjuk? Oke, Kak Uji, silahkan. Suaranya Kak Uji. Belum dihidupkan Kak Uji suaranya. Maaf. Oke. Saya akan berusaha menjawab di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali identifikasi aset yang dimiliki oleh yang akan pendidikan. Posisi kita berada di di manusianya. Saya rasa di manusianya kita memiliki aset di mana kita bisa mengaktualisasikan kemampuan kita dalam pembelajaran PJOK. Kemudian identifikasi aset ya itu yang kita mampu kita keluarkan semaksimal mungkin untuk kemajuan dan kebaikan anak didik kita. Mungkin jawaban dari saya itu Pak Hadi. Terima kasih Kak Uji atas jawabannya. Monggo ada tambahan jawaban? Apa lanjut? Kita lanjutkan saja, nggih. Ini buatan mepet-mepet. Ini ada tugas lagi. Oke. Bisa dibuka di kolom chat kakak-kakak. Dan bisa masuk, sudah masuk di Padletnya. Apa yang di link itu Pak? Iya Pak. Oke, itu diklik Bu, yang di linknya. Oke. Yang bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada ini kita. Oke, leres. Itu ditulis di kolom ada tanda plus, bisa diketikkan. Di plusnya ini bisa menuliskan
Plus yang ada di pojok. Mohon maaf yang mana ya? Di chat Bu, di kolom chat Bu. Ngetiknya di bawah plus tanda Oh plus. iya. Pak. Iya. Kita belajar ini alat baru buat mengajar nanti Bu. Yang kuning itu ya Pak, yang Klik kuning bisa tulis di subjek itu. kok nggak bisa saya klik ya Pak di chat saya Pak? Mana? Di kuning ini bisa diketik. Oh, nggih. Ampun. Oh, 5 menit saja biar waktunya tidak terlalu panjang sekali.
Oke, langsung Kak David, bisa dibacakan Kak David jawabannya. Monitor Kak David, langsung Kak. Baik, sebentar karena menggunakan HP agak lama. Oke, Mohon maaf. Oke, baik. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan dan strategi apa yang akan Anda lakukan? Jawaban saya dengan cara menggunakan fasilitas yang ada dengan maksimal, dan juga karena di instansi saya itu memiliki keterbatasan alat atau media yang ada, saya mempunyai strategi dengan cara memodifikasi alat pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Oke, siap. Terima kasih Kak David. Ini sebelahnya Kak David ini siapa ini? Dengan memanfaatkan aset ini, siapa yang kerjakan? Oh, saya. Tapi kan tidak muncul nama ya Pak ya? Dinamai sendiri kayaknya kalau Kak David. Nggih. Tidak apa-apa Bu. Monggo dibacakan Bu Muji. Nggih. Dengan memanfaatkan aset yang ada semampu dan sebisa kita demi proses pembelajaran anak didik. Strateginya bila perlu berkolaborasi dengan teman sejawat dan pihak-pihak yang terkait yang sekiranya bisa dikaitkan dengan pembelajaran kita. Itu Pak Hadi. Ini terakhir Kak Lutfi. Bisa dibacakan Kak Lutfi Ilham. Saya akan berusaha memanfaatkan aset lingkungan. Contohnya penggunaan lapangan sepak bola. Di samping sekolah saya ada lapangan sepak bola. Meskipun ukuran tidak standar, tetapi lengkap dengan gawang. Dan kita bisa memperkenalkan materi sepak bola kepada anak. Selanjutnya, modal manusia terkait keterampilan peserta didik, kita harus memperhatikan kebutuhan siswa kita. Waduh, kok hilang meneh. Memperhatikan kebutuhan siswa kita, kekurangan apa yang ada dalam pembelajaran, dengan cara merefleksikan. Sampun. Oke. Terima kasih. Lakukan. Tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khususnya modul 2.5 dan modul 3. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Apa saja tugas di tahap lakukan? Bapak Ibu akan mengidentifikasi sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi manfaatnya secara efektif. Bapak Ibu dapat memilih satu jenis sumber daya yang didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Nah, seperti ini contoh tabelnya. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada murid. Terima kasih. Oke, kakak-kakak semuanya. Terima kasih sudah membersamai kita dalam materi di 1.2G. Semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu kompak. Apa ada yang ditanyakan? Apa sudah cukup? Iya.
Mohon izin Pak Hadi bertanya Siap. untuk tugas-tugas yang dikerjakan itu, apakah Pak Hadi bisa melihat, misalkan saya itu sudah mengumpulkan apa saja atau mungkin apa yang belum saya kerjakan, apa bisa itu Pak Hadi? Bisa melihat? Bisa, tapi saya harus melihatnya satu persatu. Maksudnya gini, kalau pengerjaan tugas itu diurut aja, mungkin jenengan terakhir membuka modul yang 1 titik berapa. Nah, 1 titik berapa diingat-ingat. Banyak yang belum mengerjakan, makanya dicicil tugasnya biar nggak semakin menumpuk. Jangan lupa juga ada batas pengumpulannya. Jadi di masing-masing tugas itu enggak sama, ada yang tidak ada waktunya, ada yang sampai terakhir tanggal 27 atau 28 seperti itu. Terus ini mohon curhat ini Pak Hadi. Yeah. Kemarin kan saya mengerjakan, ternyata yang awal-awal